Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat datang kembali, walaupun memang dari tadi dari sini. Semoga udah mengganjal perut ya. Jadi kita masuk ke kegiatan inti dalam revolusi panti juga lebih konsentrasi gitu dan nggak kelaparan. Nah, jangan lupa disiapin alat tulisnya, misalnya HP ataupun ditulis tangan, materinya dicatat ya. Biar ada yang disampaikan sama Karama dan sama Kak Ansyari bisa dilihat dan dilihat gitu ya kan. Dicatat, dipelajari lagi mungkin kan. Nah, setelah ini akan dipandu sama moderator, jadi mungkin kita undang aja. Ya, mungkin kita undang moderator kita kegiatan revolusi panti. Ini adalah mahasiswa aktif program studi pendidikan seni pertunjukan dan kebetulan adalah salah satu pengurus HIMA program studi pendidikan seni pertunjukan. Kemudian Kakas Novia Romatasari untuk bergabung bersama kami. Tepuk tangan dong. Ya. Cek.
Cek. Selamat siang. Sekali lagi selamat siang. Masih semangat? Yang nyamuknya dikit. Masih semangat? Mantap, tepuk tangan dulu buat kalian. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh MC. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu jalannya diskusi ya lokal karya kita musik panti. Jadi di sesi ini kita ada dua pemateri, yaitu yang pertama Karama Aur Kuning dan yang kedua itu Kak Syari Rahman. Sebelum saya mulai, saya mau kenalan dulu nih sama teman-teman. Boleh nggak? Boleh ya. Tadi nama saya sudah disebutkan ya tadi. Jadi saya mau kenalan ya sama teman-teman. Mulai dari mana ya? Kakak yang pakai jas thermometer warna merah, boleh disebutkan namanya sama asalnya dari mana, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Aulia dari SMA N2 Juai. Dari SMK 2 Juai. Satu lagi nih, mana ya? Kakaknya pakai baju sesirangan hijau dari mana? Dari Sanggar Resmi Bagia Surya. Tepuk tangan dong. Oke. Jadi materi yang pertama itu tadi dari Karama. Kakaknya ada di sebelah kiri. Halo kakak. Iya, baik. Jadi beliau nanti akan menyampaikan materi mengenai musik panting, yaitu bahas tentang sejarah musik panting. Kemudian siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perkembangan musik panting sampai sekarang, kemudian apa fungsi dari musik panting dan juga cara penyajiannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau. Nama lengkap beliau adalah Rama DS SPD atau yang biasa dikenal dengan panggilan Karama Aur Kuning. Beliau kelahiran Barabai pada tanggal 15 Desember. Beliau ini juga merupakan salah satu alumni dari pendidikan seni tasik yang sekarang namanya pendidikan seni pertunjukan dari FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Profesi beliau, pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai seorang guru pengajar, kemudian seorang penulis musik juga, penulis lagu ya Kak. Beliau menulis lagu itu sudah dari tahun 2010, lagu-lagu khusus lagu Banjar. Baik, itu sedikit tentang beliau, dan untuk persingkat waktu saya serahkan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Kepada Karama, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ulun sebagai individu mengucapkan terima kasih kepada kawalan. Kita bisa semua aja, santai aja lah. Kepada kawalan Sendiri Tasik Kedapatan Seni Pertunjukan yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengisi seminar musik panting pada hari ini, dan juga ulun mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau awalan dari Sanggar
Balida, Sanggar mana? Sanggar Karang Penting ada. Sanggar Riwaya, maaf, Sanggar Riwaya, Sanggar Balida, Sanggar mana lagi? Ada. Sanggar mana? Durian Anom. Ada lagi bang? Sanggar Wadian Tambai. Wah, luar biasa. Banyak sanggar-sanggar Balangan. Untuk sama-sama kita pelestarian seni budaya daerah. Saya pun sangat bangga dengan Kabupaten Balangan. Balangan ini salah satunya kabupaten yang mengangkat seni budaya daerah. Bahkan kegiatan-kegiatan seni budaya sering tampil Kabupaten Balangan. Undangan yang lihat sekitar tahun berapa tuh Kota Baru Balangan 21 di acara tradisi memandai arus sastra. Walaupun sebagai penikmat seni atau menggeluti seni ikut bangga Kabupaten Balangan membawa nama harum untuk ruang lingkup Kalimantan Selatan. Baik, langsung aja ulun ngaran Rama. Lamunnya dalam bahasanya Rama Darussalam, ulun guru seni budaya di SMA Negeri 4 Berbay. Ulun pun alumni Sendera Tasik, seni drama, tari dan musik sebelum adanya seni pertunjukan angkatan kedua 2009. Ini ada juga awalan Sendera Tasik, ada juga ada Ibu Nisa. Ibu Nisa ini angkatan 2010. Ada Ibu Nisa, ada di Sendera Tasik di sini. Alumni. Oh iya, nah itu Sendera Tasik, banyak sendiri Sendera Tasik. Balangan dasar salah satunya pencetak seniman-seniman luar biasa, termasuk dari sanggar-sanggarnya. Sebagai seniman tradisi, khususnya kita harus bergandengan erat. Jangan saling ya support atau apa. Kenapa? Karena visi kita sama. Ya oleh melestarikan yang semakin dipukul mundur oleh modernisasi. Di sini pun masih belajar. Masih belajar bukan berarti ulun duduk di sini ulun lebih pintar ada. Kita sama-sama belajar. Karena ulun belajar di guru ulun, khususnya guru arwah Sirajul Huda. Sirajul Huda pun arwah Sirajul Huda pernah ke Balangan untuk menjuri acara tari kalau tidak salah. Tari jejak daerah pedalaman lah. Pas haji di Balangan kalau salah itu zaman-zaman dia hidup. Sirajul Huda, awan guru ulun Abdullah SP arwah hanya meninggal sekitar 2 tahunan lah. Abdullah SP 1 tahun. Beliau itu 2 guru itu maestro memandai. Khususnya Sirajul Huda pencetak atau pencipta tari paling terkenal sampai sekarang, tari Jepin bisa Jepin Rantauan. Itu Sirajul Huda. Jadi kata beliau, kita sama-sama belajar. Kadang-kadang katam, ya oleh amun-amun ada yang merasa tamat, wah bahaya. Itu bahaya karena semakin kita kejar ilmu, kita harus merasa semakin kurang. Kayak cuma bagi ulun semakin mempelajari, merasa semakin kurang. Mohon maaf ini kita masih pembukaan lah, belum masuk anunya. Untuk saya sharing kita, karena ilmu yang beliau berikan bagi ulun membuka sekitar ulun. Kenapa? Karena kita kadang mungkin pematan keluar dalam parut sudah bisa ini kayak setia main panting, kan mungkin kalau dalam parut sudah mati panting pasti ada guru mempelajari dia oleh guru itu global luas, bisa itu belajar di YouTube, bisa guru berduduk kayak video belum mungkin di kemudian kita ada mungkin langsung atau ada pemain memandang langsung keluar dari guru parahnya mungkin oleh berarti sama ada yang belajar. Nah ini tadi pembukaannya. Ulun pun juga sedikit bisa menulis lagu, sedikit bisa. Jadi lagu-lagu belajar ulun menulis juga untuk apa? Untuk pelestarian
penulis lagu Mas Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum juga salah satunya. Mas SMA belum juga. Ulun bagian dari Dewan Kesenian Kabupaten Hulu Sungai Tengah di berbagai bidang teater tradisi Mamanda. Kalau yang musik tradisional ada itu khusus dari Bariken bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi kami berbagi bidang-bidangnya. Baik, kita langsung aja ke materinya tentang musik panting. Nanti ada belum kali mandap ini nama mandap benar. Padahal ada yang mandap ini enggak bikin. Ini salah satu sanggar ulun di BB, sanggar Kembang Benaun. Jadi ulun salah satunya juga pelestarian untuk musik panting. Ya. Di sini ada musik panting adalah musik tradisional dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Disebut musik panting karena didominasi oleh alat musik yang dinamakan panting, sejenis gambus memakai senar atau panting, maka disebut musik panting. Jadi panting ini apa? Dalam bahasanya tuh, dalam bahasa Indonesia itu dipetik. Panting ini dalam bahasa Banjar lumrahnya dikatik. Tapi bahasa Banjar klasiknya dipanting juga, lain panting iwak lain. Dipanting juga. Bahasa lumrah bahasa Banjar itu dikatik. Sama contohnya variannya pelatar. Itu bahasa Banjar sehari-hari. Artinya menyambut bahasa Banjar klasik ambin. Nah, palidangan di dalam waton ya. Nah itu bahasa Banjar klasik toh. Jadi panting itu dipetik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Banjar lumrah atau bahasa Banjar sehari-hari dikatik. Nah, itu. Jadi musik tradisional dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Ya, silakan. Panting seperti gambus, bentuknya seperti gambus, kadang apa? Halus. Menggabus itu benal ini namanya buritnya apa? Anunya itu tabungnya nah tabung-tabungnya tuh. Oh mengiau berhentian abang, kena kakak, langsung sebagai bentuk menghormati, kita saling menghormati oleh. Ada bentuknya lebih halus, di Kalteng itu ada suku Kutai itu tingkilan. Tinggilan mendekati motor, tinggilan mempanting, bentuknya halus juga. Tapi ada perbedaan mungkin dari jalurnya itu tinggilan itu mayor loh, diperkuatnya. Nah di sejarah pada awalnya musik panting berasal dari daerah Tapin. Pada awalnya musik panting berasal dari Tapin. Ini pada awalnya. Panting merupakan alat musik yang dipetik yang berbentuk seperti gambus Arab tetapi ukurannya lebih kecil. Pada waktu dulu musik panting hanya dimainkan secara perorangan atau secara solo. Karena semakin majunya perkembangan zaman dan musik panting lebih menarik jika dimainkan dengan beberapa alat musik lainnya, maka musik panting sekarang ini dimainkan dengan alat musik seperti kebun, agung, dan biola. Dan pemainnya juga terdiri dari beberapa orang. Kita kembali. Banglah kalah pada awalnya musik dari Tapin. Nah, mohon maaf berdiri. Tapin. Kenapa berasal dari Tapin? Dalam sejarah yang ulun ketahuan nih, itu pintu gerbangnya. Makanya di Hamuntai ada Nagari Dipa, Nagari Dipa atau ini dikenal dengan Candi Agung. Pintu gerbang Nagari Dipa ada di Martisari Tapin, yaitu apa tuh? Candi apa tuh di Martisari? Candi Leres. Nah itu pintu gerbangnya karena lewat jalur sungai, kan jalur darat. Di situ karena di situ pintu gerbang otomatis pedagang-pedagang luar di tangan. Ini kita dari awal musim panting belum. Jadi pedagang-pedagang luar di tangan itu bukan hanya Nusantara, bahkan luar kayak pedagang Persia,
pedagang keliling Cina, itu bangsa-bangsa penjelajah. Nah ini nak, kenapa pedagang keliling Cina tuh sampaikan kita, buktinya lewat piring atau marawin atau boleh kalian piring marawin itu dari Cina tuh pengaruhnya, buktinya. Nah, ketika benar Persia, hubungan pedagang keliling gedangan, pedagang bandar di situ, melakukan pintu gerbang, buhannya itu datang membawa alat musik. Akhirnya orang Arab itu membawa gambus, pedagang keliling Cina itu membawa kecapi lebih halus bentuknya tuh. Ini dalam mempelajari ada. Jadi ketika orang pribumi, khususnya orang tapir melihat buat itu pedagang sambil menghibur diri, orang Arab pakai gambusnya, menghibur sambil video kayak gitu. Variannya buat pihak satu main panting sambil menjual pancarakinan, pada di pelanggan pakai panting, kalau kayak tadi datang pelanggan. Nah itu datang juga orang-orang jualan, khususnya orang pribumi, orang-orang Parang juga melihat bandar itu terinspirasi lah gambus dan kecapi, namanya dikawinkan. Asimilasi kayak orang Banjar itu sendiri, orang Banjar juga asimilasi percampuran, dikawinkanlah. Nah disitu terlahirlah panting. Ada yang panting namanya, ada di panting dari itu ada dengan panting namanya. Kenapa lahir ini tapir? Karena itu pintu gerbang. Ada yang panting namanya. Anu ini dipetik berbentuk seperti gambus itu dimainkan secara perorangan. Nah dari bangai bu kak ini main solo seorangan, ada pengawan dan lain-lain ini seorangan, pakai menghibur diri, permainan penyorangan. Dan suah mendengar boleh jadi dengan lisan karena referensi tentang musik masih ini pun mengambil beberapa di internet, agak mengambil secara lisan karena lisan itu belum ada bentuk tulisan. Talinya pun bentuknya serat kanas. Wah ini nilon, mulai macam-macam deh, atau tali rakit, macam-macam itu misalnya lagi anuannya. Nah semakin maju dengan zaman dijadikanlah dengan beberapa alat musik lain kayak babon, gong, biola. Nama musik panting berasal dari nama alat musik itu sendiri, karena ada musik panting yang terkenal adalah musik dan yang sangat berperan adalah panting. Jadi lebih mendominasi, lebih kuat adalah panting. Akhirnya disebutlah musik panting. Orang yang pertama kali memberi nama sebagai musik panting adalah Abdul Wahab Sarbaini. Abdul Wahab Sarbaini orang Berikin Kecamatan Marian, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Beliau salah satu maestro musik panting, bukan hanya Kalimantan Selatan, itu yang dikenal, bahkan luar Kalimantan Selatan pun mengenal beliau sebagai maestro musik panting. Dan sampai sekarang ini musik panting terkenal sebagai musik tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Sampai sekarang menjadi musik tradisional Kalimantan Selatan. Ya, silakan. Nah, di sini merujuk pada ini ada di internet gue, ini belum ada sumbernya dari anak Abdul Wahab Sarbaini, Kalbi Andriani. Jadi merujuk pada beberapa informasi yang ada, musik panting berawal dari lahirnya tari gandut. Nah ini. Jadi musik panting itu dia berawal dari tari gandut, atau jadi kata begandut. Seni gandut awal merupakan tari yang dipertunjukkan lingkungan kerajaan. Seiring perkembangan pada kurang lebih tahun 1860-an, tari ini keluar dari lingkup istana dan berkembang menjadi kesenian rakyat yang disukai golongan masyarakat biasa. Nah, jadi keluar pada ruang lingkup kerajaan ke masyarakat, udah begandutnya atau tari gandutnya. Nah, tarian ini berasal dari Rantau, Kabupaten Tapin. Nah, di sini tari gandut diiringi musik jepin, musik jepin dari gue banget kayak jadi musik jepin biasanya yaitu panting. Nah panting yang dikenal sekarang bebun, awan agung, ada 3 alat musik, panting, bebun, agung. Jika saya tidak keliru lah manualnya nih. Ditampilkan malam
ada suah siang. Amunnya di Jawa tuh begandut nih reog. Ronggeng, maaf ya ronggeng. Ronggeng lah Indonesia lah, ronggeng. Namanya gendut. Jadi kayak berujukan lah jenisnya kalau desa kita dalam ragam tari lah. Tidak pernah ditampilkan siang hari. Nah, di situ. Ini cara sejarahnya bagian ini cara mengikat atau Walanda. Walandanya anggaran terhibur. Bahkan kok penggadutan itu nggak ada pembarang teman saya kan. Ada pembarang nih, dan itu banyak laki ya sejarahnya. Kenapa? Penggadutan itu menarik perhatian Walanda, anggaran Walanda ini mendukung pribumi. Nah, itu jenisnya. Cara-caranya tekniknya. Nah, kurang lebih sekitar tahun 1970-an. Nah, di tahun 1970-an di Desa Berikin, Kecamatan Kalian, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pernah menampilkan jepin. Di tahun 70-an pernah menampilkan jepin. Musik penggiring tari gandut, musik penggiringnya aja. Yang pertama kali menampilkan sajian musik gandut ini, sajian musiknya. Nah, sajian musik gandut ini siang. Nah, pada malam menampilkan pertama kali tahun 70-an siang, bukan malam. Siang hari dan tanpa ada tarian sedikit pun, yang dimana suguhan musik tersebut dipimpin oleh seniman Berikin Abdul Wahab Sarbaini yang berasal dari Desa Berikin. Nah, di sini pertama kalinya musik gandut ditampilkan siang. Padahal gandut itu hanya ditampilkan malam, ada pernah siang. Nah, jadi tahun 70-an pertama kali Abdul Wahab Sarbaini mempelopori menampilkan siang tanpa diiringi tarian gandut. Nah, di situ ada sedikit kisah. Ini lisannya belum. Di sekitar tahun 70-an juga Abdul Wahab Sarbaini atau Abah Sarbai kawin. Ketika kawin itu menampilkan jepin ini, menampilkan jepin ini atau musik pengiring gandut, dan datanglah arwah sama istri pencipta lagu Haji Anang Ardiansah yang kita banyak di Alam dan Abang, Paris Badentai, banyak lagu ini tuh sama istri itu. Datanglah arwah Haji Anang ke pengantinan. Jadi dia Abah Sarbai kawalah Haji Anang, baik kawalah lagu dending dimainkan nih, kawan ada Abah Sarbai lagu dending kawalah mainan. Akhirnya apa ya maestro Haji Anang teh lalu dimainkan dending. Setelah lagu dending dimainkan, Abah Sarbai bertakon Abah Anang nang ya. Abah Anang kayak apa? Ini musiknya mengarani panting. Oh, saya ya Haji Anang. Nah, itu secara lisan jauh ada kado di sini. Nah, di tahun 70-an itu lahirlah musik panting atau panting Bangbaran dari pelopornya Abdul Wahab Sarbaini. Nah, ini salah satu contoh bagandut wayang ini. Ini gambar bagandut wayang ini. Namanya pasangan. Mungkin dalam kita wah ini kejepin ya. Nah, itu ya kejepin ya. Namanya. Orang berapa yang musik panting kok kejepin. Orang berapa? Kasihnya nggak bisa aja kejepin. Ada dinamikanya, orang kan musik panting bang, akhirnya bahasa itu bahasa dijepin. Mungkin karena musik pengiring gandut dijepin masih dipertahankan orang-orang berbe, bukan mengenal atau terbiasa dengan bejepin biasanya bukan karena musik panting. Nah, inilah beliau tokoh Abdul Wahab Sarbaini. Pada umumnya orang memainkan musik panting adalah masyarakat Banjar. Tokoh yang paling terkenal sebagai pemain panting adalah Abdul Wahab Sarbaini. Dan ada juga grup-grup musik panting yang lain. Tetapi sekarang seiring dengan adanya perkembangan zaman, grup musik panting menjadi semakin sedikit bahkan jarang ditemui. Ulun salah satunya murid oleh anak beliau Lupi Andriani. Karena beliau di tahun 2008, 2009, 2010 sampai 2000 berapa Indonesia kalau begitu 2011 lah masih lah
di sekretaris di Indonesia masih nggak? Kalau PK sampai 2011 lah. Beliau matkulnya musik Nusantara lah. Musik Nusantara. Kalau Pian ini itu beliau dosen ulun juga salah satu. Ini salah satu alat musiknya panting. Itu ini gambarnya ada grade. Ini hanya dikreasikan untuk lebih mempermudah kayak gitar. Nah ini bagun itu tadi bagun ini ini tentang ukiran-ukiran itu Bapak Ansari yang lebih mengetahui karena beliau adalah pengrajinnya untuk kulitnya, untuk badannya. Ini angklung. Nah ini piol kita aja, bukan kita orang tradisi piol, dia orang modern biola. Suling, ketipak atau apa kasar ini? Ketipak leh, ulimpat ini leh, ulimpat, angguren. Nah di sini cara penyajiannya musik ensemble campuran karena terdiri dari berbagai jenis alat musik. Kenapa disebut ensemble campuran? Karena terdiri dari berbagai jenis alat musik. Dalam pertemuan musik panting, biasanya jumlah panting sebanyak 3 buah dan ditambah alat musik lainnya. Jadi panting itu ini menjadi ada 3 dalam bentuk sajian, 3 panting. Pertama panting pembawa, kedua paningkah, ketiga panggulung. Mungkin dalam kurang modern itu ritme, melodis, bass. Amun dalam musik panting itu pembawa, paningkah, panggulung untuk membuat musik itu menjadi harmonis. Bunga sedikit langkah. Musik panting disebut juga dengan nama jepin. Apabila penyajiannya diiringi dengan tarian. Ini musik panting itu kalau disebut jepin apabila diiringi dengan tarian. Lamun ada di tarian berarti itu sajiannya musik panting. Sama nih. Bukan ide jadi pemain alat ini sajiannya musik panting, lapar diiringi tarian. Itu kejepin waktu tarian tuh. Kagak kurang berefek, kebanyakan kayaknya nyampe kejepin sambelnya. Ada tarian kejepin. Mungkin dulu salah satunya orang-orang yang kejepin di berbe itu karena mengambil dari begandut tadi, musik pengiring gandut jepin. Musik panting disajikan dengan lagu-lagu yang biasanya bersair pantun, ya, tanpa ada ref. Kebanyakan bangai kai bu kada beref. Bisa bancoan pasti kita belum boleh namanya. Agak ada bisa ketertarikannya ke sebuah notasinya tuh kayak ada ayo napana bunda nina pantun tersebut berisi nasihat atau pantun pituah. Jadi isi-isinya tuh pituah, nasihat, pesan, pembelajaran, dan ada juga pantun kegayaan kayak lagu Alahai Sayang, kita minta malam buahnya manis, anak lalat yang guring-guring bagantung, anak waring, mana yang aneh. Nah itu kayak biasa dinamakan. Lagi nyanyikan motor, artinya musik tersebut dinyanyikan tanpa ada ref. Nah ini menjelaskan dia bagaimana pada ada di sini menjelaskan. Pemain musik panting memainkan musik tersebut dengan cara duduk bersila atau biasanya berkalimpung. Itu namanya adatnya kita, karena seni tradisi ini atau seni budaya ini akan dilepas dengan adat kita. Lalu kita mempelajari tentang seni budaya, Bu, Pak, Kak, itu kan dilepas dengan adat yang kita menggali atau mengkaji tentang seni budaya.
Karena dalam agama itu, dalam agama Islam akhlak, nah itu ya, namun dalam seni budaya ada. Jadi duduk bersila simpun pada nang maya ayam atau apa aja orang tuh ada namanya berpakaian tertutup tapi pemain laki-laki duduk dengan bersila, beginian bertalimpoh, sedangkan pemain perempuan duduk dengan bertalimpoh. Para pemain musik panting pada umumnya mengenal pakaian benjer, pakaian benjer masyarakat biasa, karena musik panting ini lahirnya di masyarakat biasa, bukan di wilayah kerajaan kayak tarian bangsa dada, bangsa panah lain. Ini lahirnya di masyarakat biasa. Jadi pakaian benjernya pun pakaian masyarakat biasa. Yang lagi menakan PC, ini hanya rupiah itu hanya apa? Hanya kontemporer lah jenisnya, kontemporer kan pakai rupiah. Jangan rajin ada namun pakaian benjer itu belum laung jenisnya. Jadi untuk kepala sedangkan pemain perempuan menggunakan kerudung, pakaian kapik. Nah ini bentuk sajiannya, gambar-gambar dari penampilan musik panting. Ini ada musik panting, ori, ada musik kolaborasi. Ini berikin di kanan berikin. Ini ada tambahan remo, amun kami hubungan di istri namanya remo, memberi remo itu tambahan di babun rajin loh. Itu rajin pembangunan maestro, pembangunan diberikan itu si Kasunarno atau Kasunar kalau dikenal, beliau salah satunya pencetus remo itu. Ini bentuk ori, ini beri lagi beri. Nah ini sendiri tasik buat beliau-beliau. Ya, saya. Ya. Ini ya gimana? Nah, ini jenis kontemporer, kontemporer, bukan ori. Nah ini ori. Penampilan musik saja musik panting ori ini. Kalau ada bass itu sudah jenisnya kontemporer. Agung itu apa? Ada bass karena frekuensinya sama. Nah, kenapa biola? Karakicak atau tamburin? Itu ini modern juga nih, sebetulnya ya boleh. Ini modern nih. Kenapa mau ada bass? Timbul musik progresi. Jadi biola modern. Kenapa kita bisa disambut musik panting ori? Nah, karena biola sebelum ada biola suling. Jadi frekuensi yang sama biola itu suling darinya. Jadi kayak gue ini biola ini sebelum ada biola suling. Jadi suling itu jadi alat musik inti, tamborin, karakicak itu jadi alat musik inti. Mungkin memberi itu nggak ada karakicak bisa pangsi. Iya kan saya, kangsi juga malang loh orang dari itu. Jadi semakin berkembang zaman, suling semakin langka, pelayarannya pun langka, kecuali penyanyi pelayar orkes itu tuh ada orang suling. Ada ilmu suling pun ketahuan, ilmu benjer, ilmu dangdut ya boleh, namanya main suling itu langka. Jadi karena kelangkaan itu mungkin salah satu digantilah dengan biola, dan biola pun menjadi alat musik tambahan nang inti. Nah itu jadi inti dan tetap disambar dipertahankan bahwa ori bagiannya. Lampunya ada bass, pulang masuk elektrik macam-macam, gitar listrik, namanya itu menjadi kontemporer atau kolaborasi musik pantingnya. Tagar hari generasi dunia dia bakal lebih tertarik dengan ada bass itu. Itu kalau di dalam putih yang pun dirasakan karena di dalam putih tinggal adalah agung nih, dia membes kamu aku gong pamfret gong dam itu gong dam biasa tengah ketopah di biasanya itu kan jenisnya tuh agak membes main jalur dia bisa berbunas apa sajian musik kita dapat kita berbunas
keharmonisannya itu bagus sih, puas deh. Jadi emang orangnya ini satu-satu aja albumnya gong kan jenisnya gong jenisnya. Agak Gumbes lebih bervariasi karena memainkan jalur. Jadi yang mensajikan frekuensi atau audio atau waktu Umas itu lagunya kebanyakannya ada generasi muda, kebanyakannya lebih tertarik kayaknya. Apalagi di lagi nanti kolaborasi dengan gitar dengan kalian generasi muda, salah satunya oleh yang kan Bapak bagi ulun bangai kalian itu ada Bapak. Kenapa ada Bapak? Selama satu pembangunan 6 ore tetap bertahan. Ini ore udah sebutingannya di Kalimantan Selatan dilahirkan pulang kolaborasi itu. Nah mungkin itu sangat berbahaya namanya. Tapi ore itu masih ada, itu ada Bapak bagi ulun. Karena ore ini masih khususnya kita di daerah Hulu Sungai ini masih mempertahankan dengan memakai agung. Ada sebagian kelompok-kelompok lain memakai gas, tapi masih banyak juga yang pakai agung, dan itu kan jadi masalah. Khusus ulun kan jadi masalah itu. Namun satu masih ada yang ore. Nah mungkin kalau KB Banjar, KB Banjar itu banyak penghiburnya agar cara menarik, mungkin karena terdesak. Jadi salah satunya jadinya melihat di Hulu Sungai masih bertahan ore itu, jadi diganti banyak agung dengan gas jenisnya itu menarik perhatian. Agak jadi masalah bagi kita pulang jadi masalah kita khususnya di Hulu Sungai kita mempertahankan masih ada. Pada saya sebutin dua dia masih ada. Nah ini kontemporer banget Bu. Ini kontemporer di atas. Ini ore penampilan gue di itu. Nah ini masih sedekasi di atas yang putih. Ini tukang besnya, jadi misalnya dia di belakang panggungnya. Mana orangnya asli nanti bulan iyalah. Santai asik. Itu berikin lagi dari mungkin sekitar tahun tuh kopi. Ini kopi lagi dong. Ini lagi halus. Berarti kopi ini kelahiran 70-an, berarti ini sekitar tahun 80-an lah mungkin. Kopi itu anggaplah SD dong. Ini arwah ini pembangunan Kasunar. Ini sampai ulun sedikit tempat berbuat dia. Kenapa ya paling berbuat dia kan? Tak perlu di sini aku buat. Nah itu. Nah ini salah satu video bentuk atau contoh penampilan musik panting original. Nah ada pakai suling dari Sanggar Jenar Putih Banjarmasin. Jenar Putih ini bukan Kak Masder Banjarmasin. Udah. Ini yang pakai suling. Suling mainnya lima bisa sholat. Kadang-kadang Bang, Kak, kadang-kadang ya. Nah ini dari Adi Bestari, dari game pelopor dari musik panting. Itu pimpinan dari
bisa ini. Nah kalau di atas itu remote kali jepretannya untuk proyek kayaknya diberiin dimulain remote. Nah biasanya remote. Video itu aja. Coba mulai video. Nah di sini ada fungsi dari musik panting. Mungkin sama fungsinya musik panting ini sama dengan fungsi seni. Jadi di fungsi seni itu ada seni fungsinya untuk hiburan, media komunikasi. Media apalagi banyak tuh, media komunikasi, media keagamaan segala banyak. Nah di sini sama aja kurang lebih karena musik panting bagian dari seni. Jadi fungsinya ada sebagai hiburan karena musik dan syairnya yang kadang-kadang dinampak dan dapat menghibur orang banyak. Oleh karena itu musik panting sering digunakan pada acara perkawinan. Perbedaan musik panting atau lagu panting dengan lagu banjir itu ada sedikit Bu, Kak, Bang. Jadi salah satunya lagu musik panting itu tanpa ada ref. Nah, kalau lagu banjir kebanyakan pakai ref. Gitu. Ada lagu banjir pun kawa ditampilkan untuk musik panting. Kawa kayak apa? Ada ini. Oh angin lalu sampai atau ada refnya juga tuh. Nah, kalau ditampilkan untuk musik panting juga. Namanya. Sebagai sarana pendidikan, karena di dalam musik panting syairnya berisi tentang nasihat-nasihat dan petuah. Nah, di sini seperti kayak Allah sayang deh. Anak balapnya buri-buri bagian untung. Anak baik menyanyiakan lamun apa? Dia hilang lamunnya. Ada yang akhir dinding tuh. Ada yang diberi pengulin, ya coba. Nah itu, jadi di situ ada pendidikannya. Biar girang, maksudnya akhirnya ada pemulir. Berarti ada nilai pendidikannya tuh. Ini alahannya udah putih, cangkal pulang. Wah, lagi loh anuannya. Terus itu ada nilai pendidikan berarti kita kaji dalam lirik tersebut. Awan cangkal, tahu ini dipakai kan? Biasanya itu ini oleh anuannya jangan enggak apa mereka yang orang putih itu ada tahu dalam artian di desa orang putih dia di papan seharian orang putih itu dia sudah orang putih ini bepanas apa habang awaknya ada habang awaknya. Nah di situ jadi ada sarana pendidikan atau karyanya lagunya dimainkan Bismillah awal mula nah di situ dimainkan musik panting. Nah itu ada sarana pendidikan tuh, sarana pendidikan dan agama lahirnya. Sini sebagai musik yang memiliki nilai agama karena musik yang mengandung unsur agama. Nah jadi bisa juga kita mainkan misalnya sholat badar. Kita main sholat badar dengan musik panting kawan ya, sholat badar untuk nilai-nilai keagamaannya kawan ya, untuk memerat tali silaturahmi antar sesama warga masyarakat. Nah sini fungsinya untuk mempererat tali silaturahmi atau dalam fungsi seni media komunikasi. Nah, berkumpulnya orang-orang kayak kita nih, kita mengadakan workshop seminar berupa karya musik panting. Akhirnya kita terpilihlah silaturahmi. Apa silaturahmi? Terpilihlah kita silaturahmi. Mohon maaf kalau ada yang rame lah, salah urus tak salah saya. Jadi terpilihlah kita itu teh orangnya silaturahmi teh asal kita ada tahu jadi tahu asal berhentian ini ada tahu jadi bawa tawanan ada sanggar wadian wadian lah ada wadian tambay wadian tambay sanggar kariwaya sanggar belida
Jelas? Bulian mohon maaf udah salah. Bulian pariwaya belida wadian tambah hubungan pelajar dari SMA, SMP, SMK macam-macam nih madrasah aliyah terkumpulan hubungan apa? Hubungan khususnya seniman, penggiat seni, pecinta seni, penikmat seni. Tadi kita silaturahim, ada tahu kita tahu manuannya. Ulun Rama lamunnya di FB ada sama Rama Hubunging lamunnya di IG sama juga Rama Hubunging. Oke kita akan menjadi silaturahim sama-sama kita manuannya. Nah di sini terbuktilah untuk mempererat tali silaturahmi karena sifat kepatuhan manuannya. Ulun akhirnya tahu juga kita kawanan bulan bulian, tahu bulan wadian, tahu bulan berida, tahu akhirnya. Sebagian kesenian musik tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan untuk mempererat tali silaturahmi dan semua warga masyarakat sebagai kesenian, akhirnya kita mengenal penting sebagai kesenian musik tradisional. Ulun ingat kata-kata Bapak Wakil Bupati Berangan teh itu luar biasa. Di otak ulun sudah tertanam hal itu juga karena visi misi ulun sebagai penggiat seni. Ulun tidak minta apa-apa. Ulun hanya minta regenerasi kemanusiaan. Karena rezeki itu, ulun yakin Allah Ta'ala itu ngapain, ya oleh. Ulun sangat yakin itu. Isu ulun pada depan bisa ada rezeki ulun birokrasi. Bisa ada depan ulun birokrasi sama ulun hendak lawan si aku. Ulun bisa ada hendak ulun. Ya oleh. Dan kita yakin berarti Allah Ta'ala itu tahu lebih baik lagi ada berarti itu ada tahu baik Tuhan itu pasti tahu yang lebih baik dari kita. Jadi visi misi ulun ini yang penting kita sama-sama mengangkat betap taranda. Aku ulun seorang ada mampu ulun tapi ulun ada sambil keawalan bulian wadian kariwaya itu luar biasa bagi ulun. Belum sambil di tempat yang lain, belum sambil di sekolah, belum lawan-lawan ini hubungan tidak hubungan guru-guru seni budaya, hubungan pelajar ini nah datang untuk belajar. Kita ampun bukan menggurui saja, pun ada mempelajari. Ini mungkin terulang lagi mungkin hubungan ini tak kenal yang kata sayang. Nah itu tahu, itu patokan teman. Pun sampai sekolah ini mau ngapain? Kenal kata sayang. Lalu belajar ini datang, berarti ada niat untuk mengenal. Udin tolong timah itu ada mungkin aku lah udin, amun kada, tahu lah udin ini, udin ini kayak ini orangnya. Ya boleh, ika rambutnya, kita manis orangnya. Udin pun mati lah timah itu kayak ini orangnya, rambut banyak orai kayaknya. Sama nih buat dengan pelajari dia tangan, oh ini si penting. Penting cinta itu pasti akan beda, kalau sayang itu pasti akan lambat laun pasti akan beda. Ya oleh berbiar sayang dikatakan cinta, cinta apa? Pelestarian. Nah, udin lawan timah itu artinya cinta sayang, pacaran, cinta. Cinta pelestarian itu dalam udin lawan timah itu berkembang biak. Melahirkan anak. Nah, dan sama kita nih sama ulun ada di sini sekolah alhamdulillah. Ulun pun melestarikan, ulun berharap hubungan pelajar menansakan pelestarian itu mana nih mengembang biakan kan juga ada sambil membeliau sambil ada wadah ini untuk pelestarian mengembang biakan. Bahkan sebenarnya ada wadah itu tiba-tiba kawinan satu sambil berjenok istilahnya sekarang ciloknya akhirnya anaknya pun pelestarian. Nah itu jadi kita sangat mencintai ini luar biasa, sangat cinta tanpa ada pamrih.
mencintai seluruh daerah ini. Kembali sedikit kepada Bapak Wakil, akar ada musik petik tradisi. Tadi mungkin di zaman kerajaan Majapahit kurang urgen tunggal, tidak boleh atau berlukis gitar listrik, hayang gua palu bisa urgen gitar tidak mungkin. Itu ada lukis dan berarti akarnya gitar itu petik tradisional, akarnya drum pukul tradisional macam-macam tuh. Nah ada bunyi habis waktu ya mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf, ampun maaf lamunnya ulun ada salah-salah hilap. Bukan niat untuk menggurui bukan pian ada agar kita saling sharing berbagi. Lamunnya ulun ada bujur itu karena Allah Ta'ala. Lamun ada kesalahan atau kekeliruan itu khusus karena diri ulun seorang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.